Berita lain, meski ribuan dosis vaksin untuk PMK di Ponorogo, Jawa Timur mulai disalurkan, kematian ternak masih terjadi hingga mencapai hampir 1.000 ekor. Sementara bantuan untuk para peternak hingga kini belum tersalurkan. Dinas Peternakan Ponorogo telah memulai vaksinasi untuk PMK di sejumlah wilayah terdampak di Ponorogo. Dari total 8.000 dosis yang diterima, hampir setengahnya telah disuntikan ke sapi. Sasarannya adalah wilayah yang belum terdampak besar PMK. Sembari fokus pada proses vaksinasi, Dinas Peternakan juga tetap memantau dan melakukan pengobatan untuk ribuan ekor sapi yang terinfeksi PMK. Pengobatan sudah memasuki tahap kedua hingga beberapa hari ke depan. Meski begitu, laporan kematian dan penularan akibat PMK masih terus terjadi hingga sekarang. Lebih lengkap soal penanganan terkini wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak di Ponorogo, Jawa Timur, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Hendra Setiawan. Hendra, sejauh ini apa upaya vaksinasi PMK agar lebih masif lagi diadakan? Ya, selamat siang Audrey dan saudara. Hingga hari ini total Ponorogo, Pemkab Ponorogo, artinya Dinas Peternakan Ponorogo telah menerima 8.000 dosis vaksin yang rencananya akan disalurkan atau didistribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak yang belum masif penyebarannya. Artinya vaksin ini dikhususkan kepada zona-zona hijau. Sementara zona terparah atau zona merah di Ponorogo adalah di Kecamatan Budak. Artinya ada 12.000 ekor populasinya, yaitu terdiri didominasi oleh sapi perah. Ini ribuan, bahkan mencapai 9.000 ekor itu terpapar. Dan hingga kini kematian juga masih tinggi. Artinya data hingga hari ini, tadi pagi saya sempat berkomunikasi, sempat mengonfirmasi kepada camat setempat, data per hari ini mencapai hampir 1.000 ekor total kematian, separuh lebih diantaranya mati karena PMK, sementara ratusan lainnya itu mati karena disembelih paksa karena juga sudah terpapar PMK. Sementara vaksinasi hingga kini di 6 desa di Kecamatan Budak yang 3 terparah belum tersentuh vaksinasi karena memang vaksin dikhususkan atau digunakan untuk binatang atau sapi yang memang belum terpapar. Nah, ada 3 desa yang kini di Kecamatan Budak yang menjadi sasaran vaksinasi hari ini, yaitu di Desa Bareng, di Desa Banjarrejo dan juga Desa Tambang. Di desa-desa ini ada memang ribuan ekor sapi, memang di sana populasinya yang didominasi oleh sapi perah, namun tingkat penyebaran PMK di sana masih rendah. Artinya sasaran dari vaksinasi ini sementara menyasar ke sana. Dan juga selain itu di wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan lain di zona bawah, misalnya di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Balong, didominasi oleh sapi-sapi daging, ini juga menjadi sasaran vaksinasi. Nah, namun hingga kini kendalanya adalah selain dosis vaksin yang memang minim, hanya berkisar 8.000 ekor, 8.000 vaksin maksud saya, 8.000 dosis ini, hingga hari ini masih sekitar 4.000 yang sudah didistribusikan. Sementara masih ribuan ekor lain yang hingga kini perlu diselamatkan. Artinya perlu segera dilakukan vaksinasi kepada ribuan ekor sapi yang hingga kini belum terpapar PMK, namun juga belum menerima dosis vaksin. Nah, Kepala Dinas Peternakan menyampaikan bahwa banyak kendala. Selain jumlah dosis yang memang hanya berkisar 8.000 dosis, ada kendala yaitu kekurangan tenaga. Dinas Peternakan harus menerjunkan beberapa relawan dari lokal Ponorogo sendiri dan juga beberapa ahli medis hewan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan juga dari Universitas Brawijaya Malang. Mereka diterjunkan sejak sepekan terakhir membantu proses vaksinasi. Nah, untuk lengkapnya berikut petikan wawancara saya dengan Kepala Dinas Peternakan Ponorogo, Masun. Per hari ini dari 8.000 dosis yang dialokasikan di Kabupaten Ponorogo, tim vaksinator sudah melakukan hampir 4.000 dosis. Jadi sudah hampir 50% vaksinasi dari alokasi sudah kita laksanakan. Meskipun ada kendala di lapangan karena tim pendataan masih agak terlambat dalam melakukan input data di Signas. Kepala Dinas Peternakan, Masun juga menambahkan bahwa hingga ini juga telah membuka relawan bagi pelayanan atau penindakan pengobatan PMK yang kian masif sebenarnya di Ponorogo. Memang tren angka kenaikan penyebaran PMK di Ponorogo memang cenderung turun, tapi jumlahnya masih
tinggi. Artinya kematian hewan akibat PMK juga masih saja terjadi setiap hari, didominasi oleh sapi perah memang, dan juga kini juga mulai menyasar sapi daging yang ada di kecamatan-kecamatan lain selain di Kecamatan Pudak. Dan juga makanya Dinas Peternakan kini berharap ada relawan juga tambahan, karena hari ini hingga hari ini adalah kesulitan tenaga medis hewan memang yang kekurangan. Begitu, Audrey. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV dari Ponorogo, Jawa Timur, Hendra Setiawan.